full screen. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas IF18F. Kru tim kami ada yang pertama saya sendiri Supri Lugina, kemudian Ahmad Takdir, lalu ada Dika Hafiz. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya yaitu mengenai pengenalan port serial. Port adalah konektor biasanya terdapat pada bagian belakang casing komputer yang menghubungkan sistem komputer dengan device eksternal. Contoh seperti ada printer, modem, joystick, dan sebagainya. Port serial terdiri dari 9 atau 25 pin, biasanya digunakan untuk koneksi mouse atau modem. Port ini diberi nama COM1, COM2, dan seterusnya. Port serial hanya dapat menerima atau membaca data satu persatu dalam ukuran 1 bit melalui satu kabel tunggal. Port serial lebih cocok untuk peralatan yang tidak banyak melakukan perpindahan data. Port serial populer digunakan oleh mouse dan keyboard. Selanjutnya yaitu SBAP, terdiri dari 2 buah register yang menempati alamat yang sama, yaitu 99H. Yang pertama, transit buffer register bersifat write only, artinya hanya dapat ditulis. Kemudian receive buffer register bersifat sama juga berbedanya read only. Yang pertama itu write only, yang ini read only, yaitu hanya dapat dibaca. Pada proses penerimaan data dari port serial, data yang masuk ke dalam port serial akan ditampung pada received bus register terlebih dahulu dan diteruskan ke jalur bus internal pada saat pembacaan register SBAP. Sedangkan pada proses penerimaan data ke port serial, data dituliskan dari bus internal akan ditampung pada transmit buffer register terlebih dahulu sebelum dikirim ke port serial. Next, yaitu ada komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Nah, yang pertama, komunikasi sinkron, yaitu sinyal clock pada komunikasi sinkron dan diperlukan oleh peralatan penerima data untuk mengetahui adanya pengiriman setiap bit data. Peralatan atau komponen penerima akan mengetahui adanya pengiriman bit yang pertama ataupun perubahan bit data yang mendeteksi sinyal clock. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi asinkron. Pengiriman data ini harusnya diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit seperti yang tampak pada gambar 32. Sinyal clock yang merupakan bound rate dan dari komunikasi data ini dibangkitkan oleh masing-masing baik penerima maupun pengirim data frekuensi yang sama. Penerima hanya perlu mendeteksi adanya start bit sebagai awal pengiriman data. Selanjutnya komunikasi data terjadi antara 2 buah shift register yang ada pada pengiriman maupun penerima. Pada aplikasinya, proses komunikasi asinkron ini selalu digunakan untuk mengakses komponen-komponen yang mempunyai fasilitas UART atau Universal Asynchronous Receiver atau Transmission seperti port serial PC atau port serial microcontroller yang lain. Nah, selanjutnya mode serial port 89C51 mempunyai 4 buah mode operasi yang diatur oleh bit ke-7 dan bit ke-5 dari register SCON, serial control, ya.
Seperti contohnya nih, ada dari Skon 7, Skon 6, Skon 5, Skon 4, Skon 3, Skon 2, Skon 1, dan Skon 0. Ada paling kiri yaitu 98H, kemudian SM0, SM1, 2, REN, kemudian TB8, RB8, TI, dan RI. Baik, untuk selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Ahmad Takdir. Ahmad Takdir, bersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Supri Triguna. Di sini saya akan membahas tentang tabel moda operasi dari port serial. Di sini ada sistemnya sama deskripsinya. Di sini ada dari binernya. SMN0 itu ada 0, SMN1 ada 0, dan modenya ada 0. Itu fungsinya sebagai SIM register untuk 8 bit. Terus untuk untuk 011 itu UART 8 bit dengan baud rate yang dapat diatur. Terus 102 UART 9 bit dengan baud rate permanen. Terus ada 113 UART 9 bit dengan baud rate yang dapat diatur. Lalu di sini ada mode dalam 0 SIP register 8 bit. Nah, di sini itu ada untuk 98 hanya. Dan fungsinya sebagai komunikasi data sinkron yang memerlukan sinyal clock. Dan sebagai sinkronisasi bit 1 TXT pada 89C51 yang berfungsi sebagai clock dan P30 RXT sebagai pengiriman maupun penerimaan data. Lalu di sini ada dalam mode 1 UART 8 bit dengan baud rate yang dapat diatur. Pada mode ini, komunikasi dapat dilakukan secara 8 bit data asinkron. Terdiri dari 1 bit, yaitu 1 bit startnya 8 bit dan 1 bit stop. Baud rate pada mode ini dapat diatur dengan menggunakan timer saja. Ada terima ke dalam SBUF kecuali bila stop sama dengan 0. Pada komunikasi multiprosesor SM2 sama dengan 1. Lalu di sini ada mode keduanya, yaitu pada mode ini komunikasi data dilakukan secara asinkron dengan 11 bit dan 1 bit start 8 bit data, 1 bit ke 9 yang dapat diatur, 1 bit stop. Pada proses pengiriman data, bit ke 9 diambil dari tabel 8, dan pada proses penerimaan data bit ke 9 diletakkan pada bit 8. Dan mode yang ketiga itu, mode ini sama dengan mode kedua, mode rate pada mode ini dapat diatur melalui timer. Bedanya itu kalau nomor 2 itu sesuai asinkron, terus kalau yang ketiga ini dengan UART 9 itu bisa melakukan dengan timer. Lalu di sini ada inisialisasi dan akses register. Di sini kita bisa dapat mengakses port serial itu pertama dengan tentukan mode serial, terus tentukan baud rate serial, terus proses penentuan mode serial dilakukan kondisi yang seperti dijelaskan pada 3.2 mode operasi serial. Di sini ada port paralel. Secara definisi, port paralel itu merupakan salah satu tipe antarmuka pada komputer yang menghubungkan dengan perangkat terbelah. Lalu port paralel dikenal juga sebagai port atau controlling port. Itu fungsinya sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, balapan scan, soundcard, webcam, gamepad, joystick, dan kabel USB. Lalu pada saat ini sih port paralel itu mulai jarang digunakan karena berkembangnya teknologi port universal serial bus atau USB tadi.
atau firewall, fire device, kecepatan yang tinggi. Nah, di sini itu ada macam-macam serial portnya. Kalau yang ini, yang serial port itu biasanya digunakan di proyektor ya, dan printer juga. Nah, ini biasanya sih jenis yang lama. Nah, yang ini sebagai colokannya. Terus kenapa harus paralel? Port paralel bekerja dengan mengirim dan menerima beberapa bit pada satu saat melalui satu set bus. Untuk itu, untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Hafiz. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya jenis port paralel. Jenis port paralel ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama tipe A, konektor DB25, yaitu dapat ditemukan di kebanyakan komputer. Kemudian tipe B, konektor mempunyai 36 pin, biasanya sering ditemukan di printer. Kemudian yang tipe C, ini sama aja seperti yang tipe B, cuman ukurannya lebih kecil dan tidak begitu populer, jarang ditemukan gitu. Yang selanjutnya konfigurasi port paralel DB25. Nama pin-pin ke fungsi. D0, D7. Pinnya 2 sampai 9. Itu untuk membaca data. Kemudian S3, S7, pin 10, 11, 12, 13, 15 untuk membaca status. Yang kemudian C0, C3, pin 14, 16, 17 untuk kontrol. Kemudian konfigurasi port paralel. Pada paralel port DB25, data dikirim sebanyak 1 byte atau 8 bit. Dalam sekali detik melalui pin kedua hingga pin ke-9, D0, D7 sama dengan data pin. Kepada perangkat periferal, data yang dikirim berupa biner yang direpresentasikan dalam bentuk sinyal tegangan. Misalnya 0 volt untuk 0 dan plus 5 volt untuk 1. Untuk menerima data dari perangkat periferal, digunakan 5 buah status pin. Pin 10, 11, 12, 13, dan 15. Setiap pin dapat menerima 1 bit data dalam sekali detak. Terdapat 4 buah pin kontrol C0, C3 sama dengan pin 1, 14, 16, dan 17. Kontrol pin dapat mengirim data ke perangkat periferal dan juga menerima data dari periferal. Pin ini bersifat bidireksional, berbeda dengan data pin dan kontrol pin. Mereka bersifat unidireksional atau dapat menerima dan mengirim data saja. Pin-pin sisanya yaitu pin 18 sampai 25 adalah ground pin. Dibentuk hanya untuk melengkapi rangkaian. Selanjutnya mode operasi port paralel. Yang pertama mode kompatibilitas. Mode kompatibilitas atau mode Centronics hanya dapat mengirimkan data ke perangkat periferal pada kecepatan 50 KB per detik hingga 150 per detik. Kemudian mode nibble dapat menerima 4 bit pada arah yang mundur, misalnya dari alat ke komputer. Kemudian mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel. Kemudian mode enhance parallel port. Lalu mode extend capability port. Aplikasi-aplikasi port paralel. Kebanyakan port paralel telah digantikan perannya dengan port USB. Namun berikut disajikan beberapa komponen perangkat keras yang masih menggunakan port paralel, seperti printer, scanner, dan external drives.
seperti hard disk contohnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pengiriman datanya cepat, kekurangannya banyak menggunakan jalur, lalu hanya efektif untuk jarak pendek. Dan sekarang port paralel sudah jarang digunakan karena lebih banyak menggunakan port USB. Sekian presentasi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini. Apa lagi? Apa lagi nih? Stop recording aja. Gimana, Tik? Stop recording aja. Stop recording. Iya.